Lahirnya VOC. Pada 1598, Parlemen Belanda mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabung menjadi sebuah kongsi dagang. Pada Maret 1602, terbentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau biasa disebut sebagai VOC. 6 wilayah di Belanda punya perwakilan majelis di VOC. Setiap majelis punya sejumlah direktur. Jumlah direktur ada 17 dan disebut sebagai Tuan-Tuan 17. Amsterdam sebagai ibu kota punya peranan yang sangat besar. Markas VOC juga terletak di Amsterdam. Oleh karena itu, Amsterdam dapat jatah 8 dari 17 direktur. Hak otoroi dan gubernur jenderal. Hak otoroi yang dimaksud memberikan kewenangan bagi VOC untuk 1. Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, 2. Merekrut pegawai atas dasar sumpah setia, 3. Membentuk angkatan perang, 4. Melakukan perang, 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang. Di awal operasi, VOC menangani semua urusan VOC dari Amsterdam, tapi mereka segera sadar bahwa itu sulit dilaksanakan. Jarak tempuh Amsterdam ke Nusantara bisa memakan waktu hingga 2 atau 3 tahun. Di awal kedatangan VOC sibuk atau memerangi Portugis yang datang lebih dulu. Begitu juga perlawanan dari penduduk lokal. Agar bisa menangani urusan perdagangan dan ekspansi lebih baik, maka pada tahun 1610 diciptakan jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang memerintah di India dipilih oleh Dewan Hindia. Gubernur Jenderal pertama adalah Peter Both. VOC bangun markas. Mulai pada tahun 1610, kegiatan Belanda di Asia dikendalikan oleh Gubernur Jenderal. Di Nusantara, selama 3 masa kepemimpinan Gubernur Jenderal pertama, VOC bermarkas di Ambon. Meski menjadi pusat rempah-rempah, Ambon tak masuk dalam jalur perdagangan Asia yang strategis. Maka, untuk mendapatkan markas VOC dengan wilayah dagang lainnya, mulai dari Afrika sampai Jepang, VOC memindahkan pos perdagangan ke Banten pada 1610. Di timur Banten, Pangeran Wijakrama menyambut perdagangan VOC dan para pedagang dari belahan dunia lain. Maka pada 1611, Gubernur Jenderal Peter Both mengadakan perjanjian dengan Pangeran untuk memanfaatkan Jayakarta dan pelabuhan Sunda kelapanya. VOC membelikan sebidang tanah seluas 50 x 50 fendem yang berlokasi di sebuah timur Muara Ciliwung. Tanah ini menjadi cikal bakal Batavia yang menjadi pusat kekuatan VOC di Nusantara. Kekerasan dan kekejaman VOC. Orang-orang Belanda yang bergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada awalnya mereka bersikap baik dengan rakyat, hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara juga berjalan lancar. Bahkan sewaktu-waktu orang-orang Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter Both diizinkan oleh Pangeran Wijayakarma untuk membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta. Sikap baik rakyat dan para penguasa setempat dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Lama-kelamaan orang-orang Belanda itu mulai menampakkan sikap congkak dan sombongnya. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin nafsu ingin menguasai Indonesia. Untuk memenuhi nafsu serakahnya itu, VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Rakyat dan para penguasa lokal tidak mau diperlakukan semena-mena oleh VOC. Oleh karena itu, tidak jarang menimbulkan perlawanan dari rakyat dan penguasa lokal. Sebagai contoh, pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu oleh Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale
berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku setelah VOC hengkang dari Jayakarta. Pasukan Banten pada awal tahun 1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan demikian, Jayakarta sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Lawrence digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Joncon. J.P. Chon dikenal Gubernur Jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Oleh karena itu, merasa bangsanya dipermalukan oleh pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, maka J.P. Chon mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta. Armada Angkatan Laut dengan 18 kapal perangnya mengepung Jayakarta. Jayakarta akhirnya dapat diduduki VOC. Kota Jayakarta kemudian dibumi hanguskan oleh J.P. Chon pada tanggal 30 Mei 1619. Di atas puing-puing kota Jayakarta, itulah dibangun kota baru bergaya kota dan bangunan di Belanda. Kota baru itu dinamakan Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta. J.P. Chon berusaha meningkatkan eksploitasi kekejaman bumi Nusantara untuk keuntungan pribadi dan negerinya. Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekejaman alam dilakukan antara lain dengan 1. Merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli, seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. 2. Tidak ikut aktif serta langsung dalam kegiatan hasil pertanian. Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi, tetapi yang penting VOC dapat memperoleh hasil pertanian itu dengan mudah. 3. VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang menjadi posisi strategis. 4. VOC melakukan campur tangan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha mengumpulkan hasil bumi dan melaksanakan monopoli serta melakukan intervensi dalam pergantian penguasa lokal. 5. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat kalau tidak mau diperangi. Cara-cara seperti monopoli, intervensi, dan politik adu domba itu kemudian menjadi kebiasaan VOC dan pemerintah kolonial Belanda dalam melestarikan penjajahan di Indonesia. Batavia senantiasa memiliki posisi yang strategis. Batavia dijadikan markas besar VOC. Semua kebijakan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan dari markas besar VOC di Batavia. Selain itu, Batavia juga terletak pada persimpangan atau menjadi hubungan jalur perdagangan internasional. Apalagi Nusantara bagian timur ini menjadi daerah penghasil rempah-rempah yang utama. Maka posisi Batavia yang berada di tengah-tengah itu menjadi semakin strategis dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah.